Terima kasih kembali lagi bersama Puskesmas Karangan. Kali ini kita bisa konsultasi tentang seputar gizi, dokter. Jadi makanan-makanan apa yang bisa meningkatkan dan menurunkan ya. Intinya merujuk tentang homeostatis ya, di mana keadaan tubuh dalam batas normal. Oke dokter, kali ini kita tentang hipertensi dulu ya. Kenapa hipertensi itu tidak boleh makan asin, dokter? Monggo bisa dijelaskan, dokter ya. Jadi hipertensi itu sudah tahu ya semuanya. Jadi hipertensi itu adalah darah tinggi. Jadi darah tinggi itu biasanya disebabkan karena homeostasisnya itu tidak lancar. Jadi banyak sekali penyebabnya, salah satunya makanan. Nah, makanan itu termasuk yang asin-asin, yang ada garam-garamnya. Nah, itu bisa meningkatkan darah tinggi. Nah, kenapa? Karena asin-asin itu nanti dapat mempengaruhi dari kekentalan darah kita, sehingga nanti alirannya jadi tidak lancar. Nah, jadi kalau makan asin itu darah bisa kental, dokter ya? Jadinya tensinya malah jadi naik. Oh gitu. Jadi orang itu dikatakan darah tinggi itu jika tensinya berapa, dokter? Nah, tensinya itu biasanya kalau tergantung ya. Jadi ada yang berdasarkan tingkatan-tingkatannya. Ada yang kalau misalnya yang dari stage 1 itu lebih dari 140, per bawahnya itu lebih dari 90. Jadi kalau bawahnya pernya 90, atasnya 140, di atasnya itu sudah dikatakan darah tinggi, dokter. Jadi darah tinggi itu bisa dikatakan riwayat darah tinggi dan darah tinggi sementara, dokter. Kalau orang terkena nyeri itu tensinya juga tinggi, dokter. Iya, betul sekali ya. Jadi itu apa perlu minum obat, dokter, kalau untuk tensi tinggi karena nyeri, karena takut, cemas itu? Oh, itu tidak perlu minum obat langsung ya, karena masih bisa ditangani. Jadi nyerinya itu ditangani terlebih dahulu. Jadi misalnya diberikan anti nyeri, kemudian nanti lebih kecemasannya juga diatasi, jadi lebih tenang lagi seperti itu. Jadi bisa turun kembali, jadi dokter, bisa turun ya. Dan juga selain itu kan tidak hanya dari obat-obatan, tapi dipengaruhi oleh makanan, kemudian olahraga fisiknya juga seperti itu. Jadi gaya hidupnya yang lebih diatur lagi. Oke dokter, tadi kan kalau makanan asin itu bisa meningkatkan darah tinggi, dokter ya. Jadi sekarang ini makanan atau buah dan sayur yang bisa menurunkan darah tinggi itu apa aja, dokter ya? Oh, kalau yang menurunkan darah tinggi kebalikannya tadi. Jadi kebalikan yang asin ya. Jadi yang asin-asinnya tadi dikurangi, kemudian lebih banyak minum air putih supaya istilahnya darahnya nggak kental ya tadi ya. Jadi lebih encer lagi, lebih lancar lagi sistem peredaran darahnya gitu. Jadi minum air putih, kemudian mungkin bisa makan makanan atau sayur dan buah yang banyak airnya itu juga bisa. Oh, intinya makanan buah dan sayur yang banyak mengandung air, dokter ya. Oke, jadi kalau tentang darah tinggi mungkin teman-teman sudah sedikit paham. Sekarang kita berpindah ke kolesterol, dokter. Jadi banyak sekali di masyarakat itu kakinya panas, kesemutan, yang nyeri kaki, ternyata dicek kolesterolnya tinggi. Dokter, kalau untuk kolesterol itu dikatakan tinggi, pria itu sekitar angka berapa, dokter ya? Kalau pria itu sekitar lebih dari 200, pokoknya di atas 200 ya. Di atas 200 itu dikatakan kolesterol tinggi. Jadi kalau makanan yang membuat atau meningkatkan kolesterol tinggi itu apa aja, dokter ya? Contoh-contohnya? Kalau makanan yang meningkatkan kolesterol itu biasanya gorengan yang ada minyak-minyaknya. Nah, itu sebenarnya kan kalau seperti gorengan itu minyaknya itu awalnya kolesterol baik itu berubah jadi kolesterol yang jahat. Jadi kan kolesterol itu ada yang baik dan jahat. Jadi seperti makanan yang goreng-gorengan tadi, kemudian makanan yang diproses goreng itu. Yang diproses dengan panas yang tinggi itu salah satunya bisa meningkatkan kolesterol. Oh, jadi minyak itu sebelum digoreng kolesterol baik, dokter ya. Setelah digoreng akhirnya proses panas jadi kolesterol jahat. Betul. Jadi misalnya daging itu daging ayam atau daging sapi, kemudian diproses dengan panas yang sangat tinggi, kemudian ditambahkan minyak itu, kolesterolnya itu nanti berubah menjadi kolesterol yang jahat. Oh gitu. Berarti kalau mentah itu belum ada kolesterolnya, dokter, kalau seperti ayam itu? Kolesterolnya ada, tapi kolesterol yang baik. Oh gitu. Jadi, berarti ayam itu kalau proses perebusannya cuma direbus, dikukus gitu, kolesterol baik, dokter, jadinya ya? Betul. Jadi ya lebih baik, lebih sehatnya lagi, misal daging ayam tadi direbus, dikukus, dibuat seperti sup, seperti itu. Oh begitu. Jadi teman-teman kan tidak tahu, mungkin dikira ayam itu mengandung kolesterol, ternyata kolesterol baik ya. Tapi prosesnya itu yang membuat kolesterol menjadi jahat ya. Betul. Jadi penyebabnya kenapa, dokter? Kalau dalam tubuh itu terdapat kolesterol yang tinggi itu apa nanti efeknya ya? Efeknya itu banyak. Jadi efeknya bisa ke pembuluh darah, bisa ke organ-organ. Nah, nanti salah satu kolesterol itu nanti juga bisa mempengaruhi ke, balik lagi tadi, darah tinggi. Itu bisa juga meningkatkan darah tinggi. Jadi satu
Uraian dokter ya, satu. Ya, kemudian bisa ke jantung juga. Nanti bahaya ada sekali. penyumbatan di jantung oleh karena kolesterol itu. Jadi kena ke jantungnya. Oh bahaya ya. Jadi itu tadi yang meningkatkan. Sekarang yang menurunkan dokter, yang menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh itu makanan apa aja dokter yang perlu dikonsumsi untuk menurunkan, untuk melawan kolesterol jahatnya itu? Untuk melawan kolesterol, kembali lagi dihindari yang makanan yang kolesterol tinggi tadi, seperti gorengannya dihindari. Kemudian balik lagi sama seperti gaya hidup yang hipertensi tadi, balik ke makan sayur dan buah, kemudian air putihnya diperbanyak seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk berolahraga dokter, biar kolesterolnya juga terurai ya. Ya, betul sekali. Oke. Tadi kan hipertensi, kolesterol, dan sekarang ke asam urat dokter ya. Jadi asam urat itu normalnya berapa sih dokter? Kalau pada pria itu 7, kalau pada wanita tuh 5 kalau tidak salah. 5 atau 6 gitu. Oh, jadi kalau pria di atas 7 itu tinggi, kalau wanita di atas 6 itu tinggi dokter ya. Jadi makanan yang perlu dihindari dokter untuk mengurangi asam urat itu apa dokter ya? Makanan yang mengandung seperti kacang-kacangan itu kan banyak juga asam uratnya. Kemudian dari beberapa sayur seperti bayam itu juga banyak asam uratnya. Jadi perlu dihindari ya, bayam dan kacang-kacangan. Oke, terima kasih dokter. Dokter belum perkenalan ini siapa namanya ya? Oke, perkenalkan saya Dokter Vira dari Dokter Muda FKUMM. Oke, terima kasih dokter. Salam sehat, salam sukses untuk Puskesmas Karangan. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali dokter.